Internet masuk ke Indonesia. Setelah muncul Inter-NIK, internet masuk ke Indonesia pada 1994. Pada saat itu internet di Indonesia dikenal dengan nama unik, yaitu penyusuan network. Nama-nama seperti RMS, Ibrahim, dan lain-lainnya tercatat sebagai beberapa tokoh pengembang sejarah awal internet di Indonesia, tepatnya sekitar 1992 sampai 1994. Sumber informasi. Internet menyediakan banyak informasi dari seluruh dunia. Ini terjadi karena internet sanggup menghubungkan banyak perangkat di dunia untuk mendukung terjadinya pertukaran data dan informasi. Jadi Anda bisa dapat berbagai informasi hanya bermodal internet. Dan menyambung manfaat internet, yang pertama, sebagai sumber informasi, internet juga berguna untuk kegiatan pendidikan dan budaya. Jadi Anda bisa teredukasi dengan mudah. Manfaatkan bantuan internet. Nah, hiburan tak hanya untuk kegiatan penting, internet juga banyak digunakan sebagai tempat mencari hiburan. Saat ini memang banyak pilihan hiburan yang bisa didapat dari internet, seperti menonton film dan serial, video YouTube, konten-konten media sosial, atau bermain game online. Selain memberikan banyak manfaat, kehadiran internet juga membawa dampak negatif. Mungkin Anda tidak menyadari dampak negatif internet tersebut atau malah menganggapnya sebagai hal biasa. Berikut dampak negatif internet. 1. Ujaran kebencian. Internet memang memberi kemudahan untuk berbagi informasi. Namun, kemudahan ini juga sejalan dengan pemberian kritik kepada siapapun lewat media sosial. Parahnya, kritik tersebut bisa hadir tanpa dasar yang jelas dan lebih menjurus kepada ujaran kebencian. 2. Banyak konten ilegal. Internet juga membuat banyak konten ilegal bermunculan. Ada video yang berisi hal-hal tidak pantas, seperti tindakan asusila, kriminalitas, juga pornografi, yang tidak ramah anak-anak yang membuat orang dewasa perlu melakukan kontrol terhadap anak-anak yang menggunakan internet. Dampak negatif internet lainnya adalah kejahatan cyber. Tak hanya kriminalitas di dunia nyata, tidak kejahatan juga menyasar dunia maya atau internet. Biasanya pelaku kejahatan cyber akan menyasar orang-orang yang lugu atau sering membagikan data-data pentingnya di internet. 1. Internet. Seperti sudah dijelaskan sebelumnya, internet mampu menghubungkan banyak jaringan komputer di seluruh dunia. Jaringan internet tidak hanya menghubungkan suatu perusahaan atau daerah, melainkan seluruh dunia. Internet. Sementara internet digunakan mempercepat proses pertukaran informasi atau data dalam perusahaan atau organisasi. Biasanya internet dioperasikan memakai LAN, Local Area Network, atau WAN, Wide Area Network. Fungsi utama internet adalah menghubungkan satu komputer dengan komputer lain atau perangkat jaringan di internal perusahaan. 3. Extranet. Sedangkan extranet adalah jaringan yang biasanya menghubungkan internet perusahaan induk dengan internet pelanggan perusahaan tersebut. Jadi, proses komunikasi dan pengiriman informasi menjadi lebih mudah. Satelit merupakan salah satu medium yang digunakan dalam transmisi komunikasi. Satelit berfungsi sebagai penerus sinyal untuk dikirimkan dari satu titik ke titik lainnya di atas bumi. Pada umumnya digunakan jenis satelit geostasioner yang mengorbit pada titik yang sama di atas permukaan bumi dan mengikuti perputaran bumi pada sumbunya. Wi-Fi merupakan kependekan dari Wireless Fidelity. Istilah Wi-Fi dalam bahasa Inggris bersinonim dengan LAN, Wireless Local Area Network. Oleh karenanya Wi-Fi dikenal juga dengan cara terhubung dengan internet. Jaringan kabel fiber optik. Kabel fiber optik adalah sebuah kabel yang terbuat dari fiber kaca dengan teknologi canggih dan mempunyai kecepatan transfer data yang lebih cepat daripada kabel biasa. Biasanya fiber optik digunakan pada jaringan backbone tulang punggung karena dibutuhkan kecepatan yang lebih dalam jaringan ini. Namun pada saat sudah banyak yang menggunakan fiber optik untuk jaringan biasa baik line, wide maupun main, karena dapat memberikan dampak yang lebih pada kecepatan dan bandwidth. Karena fiber optik ini menggunakan bias cahaya untuk mentransfer data yang melewati dan sudah barang tentu kecepatan cahaya tidak diragukan lagi. Kabel fiber terbagi menjadi dua, yakni koaksial terestrial yang ditanam di dalam tanah dan koaksial marin untuk serat optik dalam laut. Dalam penggunaan serat optik ini terdapat beberapa keuntungan antara lain. 1. Mampu membawa banyak data atau memuat kapasitas informasi yang sangat besar dengan kecepatan transmisi mencapai gigabit per detik.
dan penghantaran informasi jarak jauh tanpa pengulangan sehingga cocok digunakan sebagai jaringan teknologi internet pita lebar. 2. Biaya pemasangan dan pengoperasiannya relatif rendah. 3. Mempunyai tingkat keamanan yang lebih tinggi. 4. Ukurannya kecil dan ringan sehingga hemat pemakaian ruang. Kabel terhadap gangguan elektromagnetik dan gangguan gelombang radio. 6. Non-penghantar, tidak ada tenaga listrik dan percikan api. 7. Tidak berkarat. Internet atau Project LON adalah proyek yang dikembangkan mulai tahun 2011 oleh ilmuwan dari Google Earth. Proyek ini dikembangkan untuk memperluas jangkauan wilayah yang bisa digunakan untuk berinternet. Wilayah-wilayah terpencil yang belum memiliki sarana atau sulit dibangun sarana untuk bisa menggunakan internet merupakan target utamanya.